beberapa abad sebelumnya ketika Mataram Islam, terutama ketika Sultan Agung menjadi penguasa, itu sebetulnya kawasan Pantai Utara sudah sangat ramai sekali. Namun Semarang belum muncul. Peluangnya tentang apa? Ketika masyarakat Bumiputra ini akan menjenguk saudaranya yang ada di penjara Bumiputra, dia menunggu ngantri. Di mana? Di bawah pohon johar. Pada 29 tahun sebelumnya dimulai dengan modernisasi pengelolaan pasar johar, yaitu melalui merger dari 7 pasar lingkungan menjadi pasar johar. Berlangsungnya aspek perdagangan di kota Semarang ditandai dengan pasar Bedamaran itu yang ada di sebelah barat sungai atau kali Semarang. Mengapa? Karena ketika pada masa Mataram Islam, terutama pada abad ke-16, abad ke-17, sebetulnya Semarang belum memiliki pelabuhan yang sekarang ada di Tanjung Emas. Pada saat itu, pada sekitar abad ke-16, ke-17, yang dikenal sebagai pelabuhan Semarang adalah lokasinya ada di Mangkang. Nah, sementara di Semarang sendiri belum berkembang menjadi kota yang besar, jadi masih menjadi atau merupakan kota tradisional. Mengapa? Karena pada sekitar pertengahan abad ke-16, Semarang baru menjadi tempat persebaran agama Islam, terutama yang ada di Jurang Sewu. Salah satu penyebar agama Islam pada saat itu adalah yang kita kenal dengan Kiai Pandan Arang I, begitu kan? Kiai Pandan Arang I, dan dia bergerak di ranah atau di ruang spiritual, di ruang religi, tidak di ruang politis. Baru kemudian putranya ketika Pandan Arang II, dia mulai mendirikan apa yang kita sebut sebagai pemerintahan tradisional. Nah, Mubaan itu adalah atau ponim dari awal mula ruang politis atau pemerintahan dari kota tradisional Semarang dibuka embrio begitu. Pada terjadi pada periode kapan? Itu sekitar pertengahan abad ke-16. Cuman kemudian yang jadi pertanyaan, sekitar pertengahan abad 16, kira-kira Demak sebagai kesultanan Islam masih berdiri atau sudah bergeser ke Pajang, atau justru sudah lebih ke pedalaman lagi, yaitu ke Mataram Islam. Nah, itu yang harus kita lihat hubungannya, karena nanti akan berhubungan dengan Kali Semarang yang di sepanjang ini banyak sungai dan itu berfungsi sebagai pusat-pusat perdagangan tradisional. Nah, mengapa kemudian itu dinamakan Bedamaran atau pasar? Di pasar Bedamaran sendiri ada 3, pasar Bedamaran Kidul, pasar Bedamaran Tengah, pasar Bedamaran Lor, begitu ya, satu baris. Nah, di situ ada komoditas yang berupa damar. Damar ini merupakan getah dari kayu untuk membatik. Nah, itu dalam waktu-waktu tertentu sangat ramai sekali, baik itu dari Mataram, dari Pekalongan, dari Lasem, belanja damar bahan membatik, begitu ya. Itu tentu, sehingga pasar itu memang belum pasar yang berlangsung setiap hari atau buka setiap hari. Akhir abad ke-17, sekitar 1690-an, VOC secara politis membangun benteng di Semarang. Untuk apa? Karena yang di Jepara ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk berlangsungnya kontrol VOC atas perdagangan di sepanjang jalur pantai utara Jawa. Mengapa? Karena secara geografis Jepara sudah mengalami pendangkalan lumpur. Sehingga VOC harus memindahkan. Karena secara geografis sudah tidak strategis, secara politis kemudian juga akan mengikuti, dipindahkanlah atau dibangunlah benteng di Semarang, tapi bukan benteng yang sekarang menjadi kawasan kota lama. Benteng yang pertama kali dibangun oleh VOC itu adalah benteng yang terletak atau dekat stasiun Poncol yang sekarang sudah tidak ada lagi bekasnya. Nah, pada saat itulah kemudian mulai terbuka Semarang dengan perdagangan dengan suku bangsa lainnya. Sekalipun beberapa abad sebelumnya ketika Mataram Islam, terutama ketika Sultan Agung menjadi penguasa,
itu sebetulnya kawasan Pantai Utara sudah sangat ramai sekali, namun Semarang belum muncul. Nah, terbukanya atau dibukanya unit politis oleh Ki Ageng Pandanaran II itu menjadi embrio dari Semarang sebagai kota tradisional yang nantinya akan bertransformasi menjadi kota kolonial dan setelah kemerdekaan menjadi kota nasional, kota dalam skop kota nasional begitu. Sekarang kita lihat dulu bagaimana embrio Pasar Johar itu sendiri. Jadi ketika Pasar Pedamaran, Kidul, Tengah, dan Pedamaran Lor ini beraktivitas secara ramai, dan kemudian ada pasar-pasar di Pasar Kojan, Pasar Jurnatan, Pasar Keranggan, Pasar Benteng yang letaknya sebetulnya berdekatan. Itu di dalam bukunya Prof. Joko disebut sebagai pasar lingkungan. Pasar yang di dalam konsep Jawa ada istilah pekenan. Pekenan itu akan berlangsung siklus hari-hari pasaran, Pon, Legi, Paing, Kliwon, satu lagi Wage. Nah, dalam konsep Jawa pekenan ini atau 5 hari pasaran yang paling besar adalah desa yang ada di tengah dan biasanya akan berlangsung pada hari pasaran Kliwon. Sementara yang Wage, Paing, Legi, Pon itu di desa-desa tetangganya dia akan berputar dan itu tidak berlangsung setiap hari. Nah, di kota Semarang sekalipun pasar yang tadi yang saya sebutkan ada Pasar Jurnatan, Pasar Pekojan, Pasar Benteng, Pasar Keranggan, Pedamaran Kidul, Tengah, dan Lor ada 7. Ini berlangsung setiap hari, sekalipun tidak full dari pagi atau tengah dini hari sampai sore, tapi ada aktivitas perdagangan karena dia lokasinya di kota. Dan itu bisa kita lihat sekarang ya pada abad ke-21 ini ketika misalkan Alfamart nih ada di tengah sawah. Orang akan mempersepsikan bahwa ini sudah ada kehidupan kota karena terang benderangnya Alfamart, lampu-lampu itu. Nah, konsepsi Weber itu ternyata juga masih relevan untuk dunia perdagangan atau pasar yang kita kenal sekarang. Kemudian bagaimana dengan Pasar Johar itu sendiri? Ketika 7 pasar lingkungan ini ada atau berlangsung sampai kurang lebih 1800, kemudian di sebelah baratnya Pasar Pedamaran ada alun-alun, sebelah selatan ada Tanjengan, di sebelah barat ada masjid. Nah, struktur itu adalah struktur dari kota tradisional. Kemudian di sebelah timur ada penjara. Penjara untuk siapa? Untuk masyarakat Bumiputra. Nah, penjara inilah yang kemudian menstimuli lahirnya aktivitas atau kesempatan-kesempatan yang ditangkap oleh orang-orang yang bisa membaca peluang. Peluangan tentang apa? Ketika masyarakat Bumiputra ini akan menjenguk saudaranya yang ada di penjara Bumiputra, dia menunggu ngantri. Di mana? Di bawah pohon johar. Pohon johar ini di mana? Dia mengelilingi alun-alun pohon atau tumbuhan johar ini. Nah, realitas itu kemudian ditangkap sebagai peluang oleh orang-orang yang bisa bersikap opportunity begitu ya, jual makanan, jual apapun di bawah pohon johar itu. Dari waktu ke waktu kemudian orang yang berjualan semakin banyak sampai pada suatu ketika sekitar tahun 1860 pada saat itu Semarang ada di bawah kontrol pemerintahan tinggi di Jakarta, yaitu masih ada di dalam kebijakan kultur Selsel, tapi di Semarang sudah ada perhatian terhadap ini. Kalau dibangun menjadi pasar pasti akan mendatangkan keuntungan yang besar. Dengan argumentasi secara finansial tidak memiliki dana, maka untuk membangun los pasar tersebut diserahkan kepada pedagang yang tadinya membuka lapak-lapak kecil itu. Dia membangun pasar, tapi pasar yang kita bayangkan yang dibangun oleh para pedagang ini bukan pasar dalam pengertian gedung atau apa, tidak, seperti rumah.
Jadi saya menyebutnya sangat-sangat pribumi style begitu pasarnya, menggunakan bahan bambu, kayu, dengan tumbuhan pohon johar masih ada di depannya. Nah, jumlah pedagang yang membangun los-los pasar itu sekitar 240 pedagang. Sehingga modal untuk membangun pasar dengan sendiri atau kepemilikan losnya adalah milik pedagang. Namun lahannya adalah milik pemerintah karena berdiri di lahan pemerintah. Sementara pasar yang kecil-kecil tadi yang saya sebutkan itu adalah pasar swasta, pasar yang berdiri di lahan milik pribadi atau milik swasta. Tahun 1906 Semarang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat di Jakarta dalam bentuk Kementerian. Nah, untuk Semarang berdirilah Kementerian Semarang yang saat ini kemudian menjadi kota praja atau kota madya, begitu ya. Nah, ini adalah awal dari bagaimana kota itu menyelenggarakan, mengurusi segala hal yang berkaitan dengan kota, termasuk pasar. Nah, apa kemudian yang terjadi atau yang dilakukan oleh Kementerian Semarang, yang sebagian besar orang-orang yang duduk di dalam Kementerian itu adalah orang-orang Belanda, orang-orang kulit putih. Orang Bumi Putra hanya sekitar 1 atau 2. Nah, tidak terwakilinya secara memadai ini kemudian juga mempengaruhi terhadap pasar yang ada di kota Semarang, terutama pasar Johar. Kemudian pemerintah atau Kementerian Semarang melihat bahwa pasar Johar yang tadinya didirikan oleh uang dari hasil para pedagang 240 los ini akan diambil alih oleh Kementerian. Tapi bargaining atau tawar-menawar antara pedagang dengan Kementerian juga sangat kuat. Sampai kemudian pada tahun 1910 Kementerian mengeluarkan peraturan atau undang-undang tentang pasar. Jadi pasar itu harus hygiene, pasar harus ditata dengan rapi, pasar harus punya pegawai, harus dikelola secara modern, misalkan seperti harus mengikuti birokrasi modern dan sebagainya, yang sebelumnya tidak ada. Siapa yang mengelola pasar? Pasar dibersihkan oleh masyarakat atau orang-orang yang tinggalnya dekat pasar. Pasar cukainya dipungut oleh yang kita sebut sebagai lurah pasar. Siapa lurah pasar? Orang yang dianggap punya power yang tinggal di dekat pasar tersebut. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Pasar 1910, itu merupakan tonggak awal dari pengelolaan secara modern. Saya mengatakannya seperti itu karena apa? Karena sudah menggunakan birokrasi, menggunakan pegawai atau pengelola pasar yang memang dengan aturan-aturan birokrasi yang hierarkis begitu. Itu di dalam kepala saya kemudian muncul bahwa ini mulai dominasi negara hadir di situ. Nah, langkah berikutnya kemudian nggak bisa ini harus dirombak secara infrastruktur. Pasar yang tadinya sangat-sangat pribumi style begitu harus dimodernisasi juga karena sudah tidak sesuai dengan Semarang sebagai kota yang beberapa penanda kemodernan hadir di sana, misalkan bank, rumah sakit, kemudian society. Sementara pasar yang sangat pribumi style ini juga harus dimodernisasi secara infrastruktur, secara fisik, yang kemudian mengkonsep dengan sistem jamur, karena itu yang sangat relevan dengan iklim Semarang yang panas. Jadi tanpa kipas angin, karena memang belum ada pada saat itu, tanpa pencahayaan lampu, itu sudah bisa menerangi aktivitas ekonomi yang ada di dalam pasar Johar. Modernisasi infrastruktur baru bisa diwujudkan pada tahun 1937 kalau tidak salah. Dibangun sekitar 1-2 tahun, 1939 jadilah pasar Johar yang kita bisa lihat, yang sekarang sekalipun sudah mengalami perubahan sedikit tapi tidak signifikan sekali. Jadi ada elemen-elemen utama yang masih tetap dipertahankan sebagai cagar budaya dari bangunan pasar Johar itu sendiri. Apakah ini namanya masih tetap pasar Johar? Ternyata tidak. Ternyata 7 pasar lingkungan yang tadi saya sebutkan di awal, ada pasar Pekojan, pasar Jurnatan, pasar Perdamaran ada 3, Kidul, Tengah, dan Lor, pasar Beteng, dan pasar Keranggan dimerger menjadi pasar sentral Johar. Jadi pasar sentral itu ketika secara infrastruktur
sudah dimodernisasi seperti bangunan yang kita bisa lihat sekarang. Itu yang kemudian dilekatkan dengan sebutan Pasar Sentral Johar. Mengapa di merger? Karena untuk meminimalisir pembiayaan para pegawai pasar, itu yang pertama. Kedua, untuk bisa mengoptimalkan dengan merger, maka potensi ekonomi akan bisa dimaksimalkan oleh Kementerian Semarang yang memang pada saat itu ada krisis Malaysia atau Great Depression gitu kan. Dan itu membuat pemerintah atau Kementerian Semarang harus memutar otak bagaimana untuk bisa mendatangkan dana atau mengisi kas Kementerian. Nah, salah satunya itu dari pasar, karena pasar sebuah ruang ekonomi yang sangat-sangat potensial begitu ya. Dengan merger ini Kementerian bisa melakukan merger pedagangnya, Kementerian bisa melakukan merger secara infrastruktur, tetapi pada saat yang bersamaan ternyata Kementerian tidak bisa melakukan merger atas elemen-elemen sosial, sehingga kita sering melihat atau mendengar bahwa Pasar Johar itu identik dengan kriminalitas, dengan aksi-aksi preman. Pernah dengar istilah kadet di Pasar Johar yang kebal bacok, tidak tahan tidak mati atau sekalipun dibunuh. Nah, istilah kadet itu pun sebetulnya kalau kita melihat ke belakang ketika VOC mendirikan sekolah militer di dekat Pasar Johar atau di depan kantor pos. Nah, di situ ada sekolah kadet. Mereka pada waktu-waktu tertentu keluar masuk ke Pasar Johar, mengambil dengan paksa barang apa saja yang mereka mau. Nah, kemudian istilah kadet itu bukan digunakan untuk prajurit atau sekolah tentara militer, tapi digunakan untuk menyebut premanisme setelah itu. Jadi sekalipun bukan, ini juga disebut kadet. Awas ada kadet, gitu adalah aksi-aksi preman atau kriminalitas yang ada di Pasar Johar. Pada saat yang sama kemudian ternyata realitas sosial, terutama dalam hal ini adalah praktek premanisme, gerakan sosial dalam arti misalkan adanya atau dibentuknya persekutuan pedagang Pasar Johar dan lain sebagainya, itu menjadi meruang di dalam satu tempat yang namanya Pasar Johar. Mengapa? Karena pasar seperti yang dikatakan oleh Penivel adalah tempat di mana merupakan sebuah ruang yang bebas yang elemen-elemen sosial kemudian itu akan melebur menjadi satu di dalam satu tempat, satu ruang yang kita sebut sebagai pasar, terutama dalam konteks ini adalah Pasar Sentral Johar. Transformasi apalagi yang kemudian berlangsung? Ternyata akhir dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda pada Maret 1942 itu juga bisa menjadi penanda dari kenestapaan atau kalau hancur tidak, karena masih secara fisik masih berdiri Pasar Johar, tapi kedatangan Jepang memporak-porandakan bagian-bagian yang ada di dalam Pasar Johar. Misalkan besi untuk memasang barang dagangan kain, sarung, pakaian itu diambil oleh Jepang untuk digunakan industri perang Jepang.